يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan juga nikmat diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita usahakan ini menjadi kebaikan bagi kita nanti di hari kiamat, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita selama kita hidup di dunia. Nah, jemaah sekalian jazakumullah, kita masih membahas tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Di antara hal yang harus kita perhatikan adalah kewajiban memuliakan nama-nama Allah. Bagaimana cara memuliakannya? Di antaranya adalah kita menjauhi majelis orang-orang yang mentakwil atau menta'til atau berbicara atas nama Allah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratul A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita adab. Mengajarkan kita adab terhadap nama-namanya. Adab di antaranya adalah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Ini namanya bertawasul dengan asma'ullah. Yang kedua, meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Maka kita dianjurkan menjauhi majelis-majelis yang
penuh dengan syubhat. Karena itu akan merubah keyakinan kita terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Allah juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna. Surat Taha ayat 8. Dia Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nama-namanya adalah nama yang husna. Husna itu adalah ungkapan yang memiliki makna yang lebih. Berasal dari kata hasanah. Hasanah artinya baik. Kalau husna artinya lebih baik, paling baik. Sama dengan hasan. Hasan artinya baik. Kalau disebut ahsan itu paling baik. Kalau husna ini adalah ismu tafdil di ta'nis. Ungkapan yang memiliki makna yang lebih untuk mengungkapkan sesuatu yang muannas. Maka disebut dengan husna, tidak disebut dengan hasanah. Hasanah artinya baik, sedangkan husna artinya paling baik. Maka sering disebutkan asma'u al-husna. Yakni sangat bagus, yang mana kebagusannya mencapai puncaknya. Tidak ada yang lebih bagus daripadanya. Mungkin ini terjemahan atau perkataan yang perlu digaris bawahi. Keindahan Allah itu tidak terukur. Karena kalau dikatakan sampai puncak, khawatirnya ada batasnya. Ya, yang namanya puncak ada apa? Batasnya. Keindahannya tidak terukur. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada nama-nama tersebut. Dan nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat keagungan, kemuliaan. Maka ia adalah nama-nama yang terbaik dan tersempurna. Di dalamnya ada sifat-sifat keagungan, kemuliaan, keindahan. Dan keindahan Allah itu, sekali lagi jemaah sekalian, meliputi 4 hal. Indah zatnya, indah namanya, indah sifatnya, dan indah perbuatannya. Di antara yang indah adalah nama-nama Allah. Nama-namanya adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Artinya harus berhenti pada dalil. Tak boleh sembarangan menetapkan ini nama Allah, ini sifat Allah, padahal tidak ada dalilnya. Tak boleh. Harus cari tahu dulu dalilnya, baru kita boleh menyebut ini nama Allah atau tidak. Ya. Atau kita mau menetapkan sifat Allah, harus ada dalil dulu. Walaupun nama tersebut mungkin indah menurut kita dan cocok. Misalnya Allah terpisah dengan jasad makhluknya. Ada ungkapan para ahli ilmu dengan kata bain. Bain itu yang terpisah. Terpisah tidak mungkin menyatu. Tetapi nama bain ini tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Maka disebutkan dengan ungkapan al-asma'ul husna tauqifiyah. Ya.
harus ada nas atau dalilnya. Dan kita tidak berhak menamai Allah Azza wa Jalla kecuali dengan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW untuknya. Maka sebagian nama-nama Allah itu ditetapkan dalam Al-Quran dan sebagiannya lagi ditetapkan dalam hadis. Nah, untuk menghormati nama-nama Allah itu Allah katakan dalam surat Al-A'raf tadi, fad'uuhu biha. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Maka ketika kita berdoa, kita menyebut nama Allah. Di antaranya Allah mengajarkan Rabbana hablana min azwajina atau Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana berarti kita menyebut apa itu? Ar-Rabb, nama yang mengandung sifat rububiyah. Rububiyah artinya berbuat, di mana perbuatannya tidak ada yang bisa menirunya. Demikian juga ketika kita berdoa dengan menggunakan lafaz Allahumma. Allahumma gabungan antara dua kata. Allah dan mim tasydid berbaris fathah. Allahu dan ma. Ya. Itu faedahnya atau hikmah daripada penggunaan mim tasydid setelah lafzul jalalah untuk menunjukkan kita sedang bertawassul dengan seluruh nama Allah. Karena mim itu mewakili semua nama yang lain. Menunjuk yang baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Maka doa dengan menggunakan lafaz Allahumma itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka berdoa dengan lafaz itu. Nama-nama Allah berjumlah banyak. Berapa banyaknya? Jangan terjebak dengan hadis 99. Ya. Nama Allah banyak, tidak terhitung. Adapun hadis yang menyebutkan barang siapa yang menghafal 99 nama itu adalah penyebutan keutamaan bagi orang yang memahami 99 nama itu. Ya, kalau lebih dari itu lebih baik lagi. Ya. Bukan pembatasan. Nama Allah itu tidak terbatas angka dan jumlah. Di antaranya ada yang Allah khususkan dalam ilmu gaib. Allah tidak mengajarkan kepada malaikat yang dekat, tidak pula diajarkan kepada nabi yang diutus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, beliau berdoa. Doa ini ada awalnya ini. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hambamu dan anak hamba laki-laki dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Telah berlaku hukum yang kau tetapkan atas diriku dan telah adil ketentuan yang kau tentukan. Aku memohon dengan semua nama yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu,
atau yang kau ajarkan kepada salah seorang nabimu, atau yang engkau sembunyikan atau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan juga penerang dadaku. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang kesedihanku dan kegundah gulanaanku. Ini doa kegalauan. Doa apa? Kegalauan. Yang lagi galau, banyak-banyak doa ini. Ya. Entah apa yang digalaukan, tidak tahu. Terutama ibu-ibu yang sering galau di rumah. Ditinggalin suaminya yang ganteng-ganteng ini. Lagi galau, doa kepada Allah dengan doa ini. Dan Allah suka orang yang menyebutkan doa semacam ini. Ya. Nanti di doa wiridnya Ustadz Yazid ada itu yang punya di rumah. Lihat di doa-doa yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, ya, dan ketentraman hati. Nah, di situ dalam doa itu disebutkan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak. Lihat, aw ista'tharta bihi, atau yang engkau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi nama-nama Allah itu terbatas apa tidak terbatas? Tidak terbatas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di sini Allah membagi nama-nama yang dimilikinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, nama yang dengannya dia menamakan dirinya. Allah menunjukkannya kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan malaikat atau lainnya, dan tidak dia turunkan dalam kitabnya. Jadi nama yang ini, yang pertama, yang mengetahui hanya orang tertentu dari makhluk tertentu. Di antaranya malaikat. Yang kedua, nama yang dia turunkan dalam kitabnya, yang dengannya dia mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, nama yang Allah khususkan dalam ilmu gaibnya. Dia tidak membukanya kepada makhluk siapapun. Ada berapa bagian nama di sini? 3. Yang pertama, nama yang dia namakan dirinya di hadapan makhluk tertentu saja. Di antaranya Jibril atau malaikat-malaikat yang ada di sisi. Yang kedua, nama yang dia turunkan sebagai ajaran untuk kita kenali. Agar dengan mengenali nama itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka nama yang ini diturunkan dalam Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, nama yang dia rahasiakan sendiri untuk dirinya. Dan semua itu menunjukkan tidak terbatasnya nama-nama Allah. Ya. Kemudian kalau kita membaca nama yang diturunkan di dalam kitabnya, bersama dengan itu kita juga membaca sifatnya. Mana yang banyak? Nama apa sifat? Kita tidak berbicara yang ada di sisinya. Kita berbicara yang kita pelajari dari apa yang dia wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih banyak? Nama atau sifatnya? Sifat. Kenapa?
Hmm? Kenapa sifat lebih banyak daripada nama? Setiap nama mengandung sifat. Naam. Terus sifat belum tentu jadi nama. Contoh sifat yang belum tentu jadi nama apa? Bukan belum tentu, bukan nama gitu. Contohnya apa? Marah, murka. Allah disifati dengan murka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dalam doa beliau ketika diusir dari Taif, ya, beliau mengatakan begini, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilati hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, au ila qaribin mallaktahu amri. Fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku sandarkan semua kelemahan dan ketidakberdayaanku, serta hinanya aku di mata makhluk. Kemana Engkau akan menyerahkan aku? Kepada yang jauh kemudian menyerang balik, atau kepada yang dekat yang telah menguasai perkaraku? Jika itu Engkau perlakukan atas diriku dan Kau tidak marah, maka aku tidak peduli. Rasulullah menyifati Allah dengan apa? Ghadab. Ya. Demikian juga ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, malaikat maut berkata kepada orang kafir yang meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhatin. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kamu dari badan ini menuju kepada kemurkaan Allah dan amarahnya. Di sini Allah disifati marah. Apakah dia disebut sang pemarah gitu? Enggak. Dia bukan sang pemarah. Dia memiliki sifat marah, tapi belum tentu boleh dinamakan dengan sang pemarah atau dinamakan dengan al-ghadib. Tidak boleh. Maka seperti dikatakan tadi, bahwa sifat lebih banyak daripada nama. Dan nama pasti mengandung sifat. Nama pasti mengandung apa? Sifat. Semua nama. Kalau ada nama Allah tidak mengandung sifat, berarti itu nama yang tidak memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, pantaskah Allah dinamakan dengan sesuatu yang tidak bermakna? Tidak pantas. Ya. Taib. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 180 tadi, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Yakni berpaling dari mereka, yakni berpalinglah dari mereka itu. Tinggalkan mereka. Biarkan mereka. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Karena Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan. Ada orang yang mengingkari nama Allah. Ada orang yang mengingkari sifat Allah. Ada orang yang dia tidak mengingkari 100% tetapi ditakwil. Maka orang-orang ini ditinggalkan majelisnya. Tak boleh kita hadir di situ. Masih berkaitan dengan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Yakni orang-orang yang menyelewengkannya, mentakwil maksudnya. Membawa makna dan hakikatnya yang benar kepada yang tidak benar. Coba, kalau antum doa di dalam sujud, apa doanya? Zikirnya. Subhana rabbiyal a'la. A'la itu apa? Yang paling tinggi. Yang maha tinggi. Ya. Lalu ada yang berusaha mentakwilnya, tinggi di sini adalah tinggi kekuasaan.
Betul, kekuasaan Allah itu tinggi. Tapi jangan membatasi hanya kekuasaan yang tinggi. Dianya pun berada di atas. Kalimat yulhidun dalam suratul A'raf ayat 180 tadi, kata masdarnya adalah al-ilhad. Ilhad artinya menyimpang. Yaitu menyimpang dalam nama-nama Allah dan macam-macamnya. Nah, orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah dan macam-macamnya ada beberapa keadaan. Yang pertama, menggunakan nama itu untuk berhala. Menggunakan nama Allah untuk berhala. Seperti Lata, diambil dari kata Allah. Ya. Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Dan menamakan berhala dengan Al-Ilah. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan berhala itu adalah Al-Ilah. Kemudian cara yang kedua yang dianggap sebagai penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifatnya. Menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagungannya. Seperti orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Abu, Bapak. Al-Ab, Tuhan Bapak kan? Ya. Orang-orang filsafat menyebutnya apa ini? Pewajib dari sifat sisi zatnya atau illat yang berbuat dengan tabiat. Artinya Allah itu ya, adalah suatu tabiat baik. Satu tabiat baik pada diri manusia. Hakikatnya zatnya tidak ada. Ini juga penyimpangan yang luar biasa. Nah, akhir-akhir ini ada orang ceramah bahwa Muhammad itulah wujud Allah, kata mereka. Ya, kita tidak heran muncul lagi pemahaman ini. Tidak heran karena sejak dulu ada orang yang menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan kecil. Antum pernah dengar cerita Nur Muhammad? Kan antum dengar cerita Nur Muhammad itu dari khatib-khatib, dari Habib-Habib gitu kan. Ya Habib-Habib tidak tahu belajarnya dari mana tiba-tiba jadi Habib. Itu Nur Muhammad diturunkan kepada Adam. Karena Adam nikah dengan Hawa, Hawa berpindah kepada Hawa, kemudian kepada anaknya Hawa, berpindah lagi kepada istri anaknya Hawa dan seterusnya sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebelum menikah dengan Aminah, ibunya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib ini dicintai oleh banyak wanita karena ada cahaya Muhammad pada dirinya. Begitu menikah dengan Aminah, cahaya itu tidak ada lagi, tidak ada yang suka dengan dia. Ya. Maka setelah itu Rasulullah lahir lewat mulut. Itu cerita-cerita yang antum dengarkan. Nah, ada cerita lebih menyimpang lagi. Itu kan cerita udah menyimpang. Ada yang lebih menyimpang lagi. Dan cerita ini biasa diceritakan oleh kakek-kakek kami gitu. Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah berebutan kekuasaan dengan Allah. Ya, sebelum diciptakannya semua makhluk ini, dalam cerita menyimpang itu, pernah berebutan kekuasaan siapa yang berhak jadi Tuhan. Gimana caranya? Main petak umpet. Ini kayak cerita-cerita Doraemon deh. Petak umpet. Kata Allah, Muhammad kamu sembunyi dulu. Jika kau ketahuan, berarti aku Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW sembunyi. Kemudian kata Allah, kamu berada di balik itu. Cari aku. Ternyata Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah.
Maka sebagian orang-orang di daerah kami itu menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan kecil, Allah yang Tuhan besar. Ini juga termasuk di poin kedua. Nah, tahun 2000 berapa saya pernah isi kajian isi daurah di Taman Yasmin sektor 5 sana. Oh, waktu Kiai Yunus, masih ingat Kiai Yunus enggak? Wakil ketua FKUB dulu. Kok anak hafal, antum udah hafal ya? Nah, Kiai Yunus ini terkenal di kalangan pejabat daerah Bogor, terkenal. Ya? Iya, dulu. Bahas masalah Syiah. Waktu itu dia nasihati anak tentang kalau sekali-kali bahas Syiah Ustaz. Waktu anak ke rumahnya kan. Akhirnya kita bahas di situ kan dulu. Tapi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu keras juga ya minta bahas masalah Syiah gitu. Ana baca beberapa literatur Syiah itu, ternyata cerita itu ada dalam buku-buku monumentalnya orang Syiah. Dan kitabnya ada di Bima, Ana simpan. Ringkasan-ringkasan. Ada orang-orang Syiah cerita demikian. Bahwa Allah itu bermain petak umpet. Mungkin orang Bima dulu pernah datangi orang Syiah kayaknya. Lalu kena lah ajaran itu walaupun hanya serempetan saja. Itu menunjukkan bahwa penyimpangan semacam ini masih ada di masyarakat kita. Mereka menganggap Muhammad itu Tuhan kecil. Nasrani menganggap Nabi Isa anak tuh Tuhan. Padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak boleh Allah dinamakan bapak atau namakan kakek. Ketiga, mensifati Allah dengan kekurangan yang ada. Mensifati Allah dengan kekurangan yang mana Allah mensucikan dirinya dari kekurangan itu. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Fakir adalah nama. Ya. Fakir artinya apa? Hah? Apa arti fakir? Ikhwan. Nanti antum kalau tidak tahu fakir tidak bisa bayar zakat. Fakir artinya apa? Miskin dengan fakir dua hal yang berbeda. Kalau disebutkan bersama nama itu. Oke, fakir. Fakir itu artinya orang yang kebutuhan hariannya kurang dari 50%. Kalau dia butuh sehari itu 100.000, sehari itu dia hanya dapat 40.000, itu namanya fakir. Makanya belum tentu semua orang yang bergaya-gaya dengan gaji UMR itu disebut kaya. Ya kan? Rokoknya 600.000, kemudian minum kopinya sekian, bayar sekolah anak, begitu akhir bulan minus. Nah, yang begini ini fakir apa miskin? Fakir. Fakir namanya. Ya. Nah, mereka menamakan Allah dengan fakir. Dan ini durhakanya Yahudi ini. Kemudian mereka juga mengatakan Allah istirahat pada hari Sabtu. Ada hari weekendnya. Gimana orang-orang kafir ini? Luar biasa. Kemudian mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka yakin Allah punya tangan, tapi tangan Allah itu terbelenggu. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari keyakinan ini. Yang keempat, menganulir nama-nama Allah dari maknanya. Artinya mentakwil. Berusaha atau mengingkari hakikatnya. Seperti ucapan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka, ia hanya sekedar kata. Tidak mengandung makna dan sifat. Kata siapa ini? Jahmiyah. Ya, hanya sekedar apa? Kata. Mereka berkata tentang nama-nama As-Sami', Al-Basir. Tidak ada pendengaran dan tidak ada penglihatan, kata mereka. Hanya nama saja. Tidak ada pendengaran,
Ini termasuk penyimpangan paling besar dalam nama-nama Allah secara akal dan syariat. Ini adalah lawan dari kata ilhadnya kaum musyrikin. Karena orang-orang musyrik mengambil nama-nama Allah dan memberikannya kepada berhala mereka. Sedangkan Jahmiyah merampas kesempurnaan nama Allah ya, dan menghilangkan hakikat maknanya. Dianggap ya nama yang kosong belaka. Makanya pendiri Jahmiyah itu bingung dengan nama dan sifat Allah itu. Jaham bin Safwan, kalau lagi ceramah itu tidak ada yang ngantuk. Kalau lagi khutbah tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang gitu. Apalagi celengan berjalan tidak ada. Orang semua dengar khutbahnya Jaham bin Safwan. Tapi begitu dia ditanya tentang di mana Allah, dia bingung. Padahal kalau ceramah bagus. Mirip-mirip UAS lah gitu kan. Mirip-mirip UAS. Ceramahnya bagus. Tapi begitu ditanya Allah di atas atau tidak, dia bingung. Karena penyimpangan yang dimiliki oleh UAS, uang gitu kan. Ustaz siapa uang? Ya. Penyimpangan yang tidak jauh dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, tidak jauh dari sana. Walaupun tidak 100% sama, tapi tidak jauh dari situ. Berasal dari keyakinan kalau kita mengatakan Allah demikian berarti sama dong dengan kita. Nah ini kalimat inilah yang membuat apa? Mereka menyimpang. Berarti sama dong dengan makhluk. Butuh tempat dan seterusnya. Permasalahannya bukan kita yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Ya. Tidak perlu kita mengotak-atik sendiri. Makanya orang-orang Jahmiyah itu ketika membaca ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ini aja mereka yakini. Wa huwas samiul basirnya mereka hanya mengatakan itu sekedar nama. Enggak ada sifat, enggak ada hakikatnya. Maka kita wajib menghormati nama-nama Allah dengan tidak menggunakannya untuk selain Allah. Dan ini termasuk perwujudan dari tauhid. Dan juga tidak menghilangkannya karena takut menyamakannya dengan makhluk. Tidak boleh menghilangkan. Haram hukumnya. Atau itu adalah penyimpangan. Abu Shuraih, bahwa dia disebut dengan kunyah Abul Hakam. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukmu. Faqala inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradhiya bikilal fariqain. Qala Rasulullah SAW, ma ahsana hadha. Fama laka minal walad? Qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Shuraih. Qal fa anta Abu Shuraih. Ini termasuk cara memulaikan nama Allah. Tidak menamakannya dengan nama kita. Rasulullah bersabda kepada Abu Shuraih yang tadinya adalah bernama Abul Hakam. Kata beliau, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam yang maha memutuskan hukum. Dan kepadanya lah segala keputusan diserahkan. Dan dia berfirman, Abu Shuraih berkata, jika kaumku berselisih tentang sesuatu, maka mereka datang kepadaku. Lalu aku mengadili mereka dan kedua kubu merasa ridho terhadap keputusanku. Nabi berkata, alangkah bagusnya hal itu. Engkau menjadi hakim bagi mereka. Adakah kamu mempunyai anak? Kata Abu Shuraih, iya. Di antaranya Shuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, mana yang lebih besar?
yang paling besar dari 3 itu. Itu Syuraih. Kalau begitu engkau lebih pantas dipanggil Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Ya, bukan Abu apa? Al-Hakam. Dan ini cara menghormati. Meskipun yang Abul Hakam, nama Al-Hakam tidak masalah sebenarnya bagi sebagian keadaan. Tapi itu berbahaya. Takutnya yang menyamakan Allah dengan seseorang dalam menetapkan apa? Hukum. Nabi SAW mengganti kunyah demi menghormati nama-nama Allah dari Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Nabi SAW mengganti kunyah dengan demi menghormati nama-nama Allah karena Allah adalah Al-Hakam secara mutlak. Karena Allah adalah Al-Hakam secara mutlak. Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi. Dan Allah menetapkan hukum. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan hukumnya. Maka dia dinamakan dengan Al-Hakam. Kita tidak boleh menamakan dengan itu, takutnya nanti menyamakan diri kita dengan Allah dalam menetapkan apa? Hukum. Ya. Tapi kalau kasih sayang kita punya enggak? Punya kasih sayang enggak? Boleh dinamakan diri dengan Rauf atau dengan Rahim. Boleh. Rauf dan Rahim. Karena kita miliki sifat itu. Namun tidak sama dengan Raufur Rahim ya Allah. Allah memiliki sifat cinta enggak? Memiliki apa? Sifat cinta. Wadud. Di mana surat ayat itu? Wadud. Surat apa? Surat Al-Buruj. Ya, surat Al-Buruj. Ya, dia disebut dengan nama itu karena dia memiliki sifat apa? Cinta. Kalimat Al-Hakam yaitu memberikan keputusan. Dia memutuskan urusan para hamba dengan wahyunya yang dia turunkan kepada para nabinya. Memutuskan di antara mereka pada hari kiamat dengan ilmunya. Dalam apa yang mereka perselisihkan. Mengambil hak dari orang yang berbuat zalim dan memberikannya kepada pihak yang terzalimi. Ini juga bagian daripada hak Allah, kenapa dia dinamakan dengan Al-Hakam. Ya. Di antara bentuk menghormati nama-nama Allah adalah hendaknya seorang tidak berkata kepada budaknya abdi atau amati. Abdi bahasa Arab ya. Kalau bahasa Sunda apa abdi itu? Saya. Abdi saya. Artinya apa? Maksudnya tafsirannya apa? Saya dipanggil Mas Ana nih. Abdi mau punten gitu. Apalah gitu. Abdi mangga atau jambu gitu. Iya. Abdi, apa tafsir abdi itu? Hanya itu aja, saya gitu. Bukan karena saya hamba gitu, bukan. Oke. Kalau itu bahasa Sunda ya. Ini bahasa Arab. Ada orang punya budak. Ya abdi. Panggil begitu, enggak boleh. Ya. Itu termasuk menghormati nama-nama Allah. Karena yang boleh mengatakan ya abdi siapa? Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah katakan nanti dari kiamat kepada orang yang melakukan dosa, namun dia dosanya ditutupi oleh Allah, kata Allah Azza wa Jalla, ayya abdi afa'alta dzamba kadza wa kadza? Wahai hambaku, apa benar kau lakukan ini dan itu? Nah, itu Allah yang berhak mengatakan ini. Atau amati itu
budak wanita. Amati, budak wanita. Kalau dinisbatkan kepada Allah, hamba wanitanya Allah. Hamba wanitanya Allah. Seperti disebutkan dalam doa tadi. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Amatik artinya hamba perempuan Allah. Nah, kalau seorang punya budak perempuan, maka panggilannya bukan amati. Ya, jangan budak. Karena itu hak siapa? Allah. Di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih dimaksud di sini adalah sahih Bukhari dan Muslim. La yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka isqi rabbaka wal yaqul sayyidi. Kalau Rabb, kalau menggunakan kalimat Tuhan, tidak boleh menggunakan kata Rabb. Wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Janganlah seorang dari kalian berkata, hidangkanlah makanan untuk Rabbmu. Rabbmu di sini Tuanmu gitu maksudnya. Bukan Allah ya, Rabbmu di sini adalah Tuhan. Atau siapkanlah air wudu untuk Tuanmu. Untuk Rabbmu. Sajikanlah minuman untuk Rabbmu. Akan tapi hendaklah engkau katakan Sayyidi. Hendaklah katakan apa? Sayyidi atau majikanku. Dan jangan pula seorang mengatakan abdi, hambaku atau amati, tapi katakanlah fataya. Fataya. Fata itu al-fata, pemuda. Jejaka. Ya, atau fatati, gadis kecilku. Atau gulami, gulam itu artinya bocah. Tapi larangan ini sekali lagi, larangan penggunaan kata Rabb itu tidak mutlak larangannya. Tapi larangan untuk saddu dzari'ah. Menghalangi, menutupi semua celah. Karena boleh mengatakan fulan Rabbu hadzal bustan fulan. Hadza Rabbul bustan. Maksudnya pemilik kebun. Yang tidak boleh sama sekali itu menyebutnya sendirian, tidak ada kata mudhaf ilaihnya. Tidak ada kata apa? Mudhaf ilaih. Atau menyebutnya untuk diri sendiri, takutnya membuat hamba itu memperlakukan seorang seperti apa? Tuhannya. Rasulullah melarang mengucapkan kata Rabbmu, abdi, amati. Karena ia mengisyaratkan kesamaan dengan Allah. Dan dalam rangka menutupi celah, sarana. Dan mengunci pintu kesyirikan. Nabi SAW membimbing majikan agar mengucapkan fataya wa fatati. Dan beliau membimbing si budak mengucapkan sayyidi atau maulaya. Sayyidi atau maulaya. Di antara bentuk menghormati nama-nama Allah, tidak menolak siapa yang meminta dengannya. Man ista'adha billahi fa'a'idhuh wa man sa'ala billahi fa'a'tuh. Barang siapa meminta perlindungan dengan membawa nama Allah, menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berikanlah permintaannya. Ternyata mungkin pengemis juga baca hadis ini kayaknya. Ya. Agar antum kasih pengemis terus. Kalau ada orang datang meminta dengan menyebut nama Allah dan antum sanggup, kasih. Selama dia bukan berprofesi sebagai apa? Pengemis. Kalau pengemis dinasehati. Dia minta uang, kasih yang lebih baik daripada uang. Apa itu? Nasihat. Gini saudaraku, nanti di hari kiamat pengemis itu datang dalam keadaan wajah yang bertulang tidak berdaging. Pergi dia. Bawa nasihat. Gitu kan? Tapi kalau dia butuh saudara kita meminta kepada kita bantuan gitu, bantu semampu yang kita berikan. Karena tidak memberi orang yang meminta dengan nama Allah menunjukkan tidak menghormati Allah.
Sebaliknya memberinya mengandung pengagungan kepada Allah dan pendekatan kepadanya. Ya. Ini yang harus kita ingat. Biasanya meminta dengan nama Allah itu berkah. Dan insya Allah sukses. Atau ya minimal tidak kecewa lah kalau tidak dapat. Anak boleh cerita dikitnya. Antum udah ngantuk soalnya. Belum ya, belum ngantuk. Waktu anak lamar istri dulu, ini anak cerita sedikit. Ini sebagai untuk yang muda-muda ini. Ya, saya datang bawa uang 3 juta. Kata mertua saya waktu itu, 3 juta mau nikah. Apa 3 juta? Mahar anak saya agak mahal Pak Ustadz. Saya bilang kepada dia, mahar anak antum itu tidak cukup dunia seisinya. Karena Nabi mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah betapa kau indah dan dicintai oleh Allah. Tetapi darah satu umatku lebih mulia daripada engkau. Dan dia darah daripada umat Muhammad. Yang bisa saya dapatkan dari anak, agar dapat anak antum itu, saya melamarnya dengan nama Allah. Tak bisa dia tolak. Dapat juga. Benar itu. Anak bilang begitu. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia suruh saya pulang. Pulang Ustaz. Pulang. Ya udah usaha. Ditolak apa diterima. Ternyata diterima juga. Dengan uang berapa? 3 juta. Ya, saya datang bukan membeli anak antum. Tapi mensucikan dia atas nama Allah. Nah, begitu harus antum ikuti. Jangan dipaksain setelah itu. Kalau ditolak pergi aja. Tapi begitu cara kita meminta kalau kita serius. Dan ada maslahat. Bukan sekedar meminta setiap hari. Setiap hari meminta. Kalau ada orang meminta, maka hargai dia. Kalau dia membawa nama Allah. Karena dia menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun harus menghormati. Makanya kalau ada orang bersumpah. Dia bohong saja sumpahnya. Tapi dia menyebut nama Allah. Dan kita tidak punya barang bukti untuk menuduh dia. Maka sumpahnya kita harus hormati. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahwa Nabi Isa pernah melihat seorang pencuri. Lalu pencuri itu bersumpah. Wallahi ma saraktu. Demi Allah saya tidak mencuri. Itu di hadapan siapa? Nabi Isa. Apa Nabi Isa mengatakan? Amantu billahi wa kadzdzabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku. Itu Nabi loh. Nabi bisa saja setelah itu, oh nanti saya tunggu wahyu ente pencurinya. Enggak begitu dia. Dia katakan amantu billahi wa kadzdzabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku. Tapi itu di antara cara kita memuliakan nama Allah. Di antara yang lain adalah kita bersumpah dengan nama Allah. Dan tidak boleh menolak orang yang bersumpah dengan nama Allah. Tadi sudah kita sebutkan. Atau orang yang meminta syafaat, minta hujan agar didoakan. Bukan minta kepada kita. Tapi doakan. Maka kita doakan. Ya jangan pelit dengan doa. Nah, saya kira cukup ya. Itu yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Ya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Baik, contoh dua ya. Ar-Rahman itu tidak boleh. Ar-Rahim boleh. Itu dilihat pada makna. Makna daripada dua nama itu. Ar-Rahman artinya Dzur Rahmatil Wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas.
yang bisa memberikan semua kebutuhan makhluk. Itu Ar-Rahman. Baik makhluk yang besar maupun yang kecil semuanya diberikan oleh Allah. Yang beriman maupun kafir diberikan oleh Allah. Sedangkan Ar-Rahim mengandung makna kasih sayang. Apa? Dan kasih sayang itu dimiliki juga oleh siapa? Makhluk. Maka boleh makhluk itu dinamakan Rahim. Anta Rahim. Sebagaimana Rasulullah SAW dinamakan oleh Allah demikian. Wabil mu'minina ra'ufur Rahim. Tetapi hakikatnya berbeda. Nama yang boleh sama. Ya, itu kenapa tidak boleh menamakan Allah dengan Ar-Rahman. Demikian juga nama-nama yang lain seperti Allah. Allah adalah nama untuk yang berhak diibadahi. Maka manusia tidak boleh menamakan diri dengan apa? Allah. Sama dengan memutlakkan nama Rabb tanpa mengidofahkan kepada benda atau barang. Seperti antar Rabb. Tidak boleh. Tapi kalau disebutkan antar Rabbul Bait. Engkau pemilik rumah ini. Nah itu masih dibolehkan oleh para ulama. Walaupun menghindarinya lebih baik. Karena kata Rabb mengandung makna yang besar, yaitu yang mampu berbuat yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Cocok, lihat aja warna ini. Siapa yang punya alatnya? Alat canggih. Warna putih tulang dengan warna putih tulang yang dibuat manusia berbeda. Ini warna biru, warna hijau itu kan campuran warna-warna menjadi satu warna. Sedangkan warna yang Allah ciptakan, ya turunnya satu warna itu. Ya. Semua yang antum lihat sama dengan ciptaan Allah ini pada hakikatnya tidak sama. Kalau dilihat dari alat dengan alat yang canggih. Nah, itu diantara yang tidak boleh. Termasuk as-somad, tidak boleh juga dinisbatkan kepada makhluk. Karena somad itu memiliki makna yang luas. As-somadu, jangan panggil Ustadz Somad, Abdul Somad dengan Somad. Kita tahu Abdul Somad. Dasar Somad lu enggak boleh. Enggak boleh. Itu berdosa kita. Itu namanya dendam sama orang. Bukan bicara ilmu. Abdul Somad. As-Samadu yakni as-sayyidu yang sempurna kekuasaannya. Ar-Rabb, Rabb yang sempurna perbuatannya atau Rabbnya, sifat ketuhanannya. Ya, tempat bersandarnya seluruh makhluk. Ya, tidak membutuhkan makhluk, berdiri sendiri, dan dia yang mendirikan makhluk. Itu as-samad. Banyak maknanya. Kalau mau lebih lengkap lagi, baca kitab Fikih Asmaul Husna, Syekh Dr. Profesor Abdul Razak. Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Jangan hindari, tetap hindari. Pak Rahman gitu. Jangan boleh. Tetap. Jangan panggil Pak Rahman. Pak Abdul Rahman. Hah? X-Max. Kenapa X-Max? Oh, N-Max. Kenapa sebut merek Honda di sini? Merek Yamaha di sini? Ada lain? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.